Para elit sangat penting untuk menciptakan situasi yang kondusif menjelang pemilu di 2024 yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, ya pemilu ini harus diciptakan bahwa ini pesta, bukan hal yang menakutkan gitu. Nah, inilah yang mungkin saya kira merupakan bagian dari niatan Pak SBY dan Jokowi bertemu dalam rangka menciptakan itu. Supaya rakyat jangan terbelah meskipun punya pilihan, tapi bahwa pesta demokrasi ini harus dilakukan, harus dilewati, tapi juga harus dilaksanakan dengan happy. Artinya apa? Pertemuan ini kan sebenarnya pertemuan antara dua orang pemimpin bangsa gitu, dua tokoh bangsa yang tentu harus mengamankan proses transisi kepemimpinan nasional, harus mengamankan bagaimana bangsa ini, keberlanjutan ini terjadi. Terkait apakah dalam pertemuan itu ada pembicaraan politik, ya yang namanya beliau kan dua-duanya sebagai insan politik, ya pasti ada pembicaraan. Apa isi pembicaraannya ya hanya Bapak Presiden dan Pak SBY yang tahu begitu, Mbak, sampai hari ini begitu. Apakah ada tawaran reshuffle atau tidak, ya tentu sekali lagi hanya Bapak Presiden yang tahu, seperti biasa dari dulu-dulu begitu. Tapi ini yang konteks pentingnya harus kita lihat di situ begitu, Mbak, karena bagaimanapun juga tadi yang disampaikan Pak Kamhar itu saya setuju begitu. Pesta demokrasi sebagai agenda konstitusi ini harus kita jaga begitu. Tapi pertemuan ini, Nana, bagi sederhananya secara tersurat dan tersirat begini, kalau ada dua tokoh atau beberapa tokoh politik bertemu, kalau terbuka itu biasanya sifatnya normatif. Tapi kalau dilakukan secara tertutup justru ada hal yang serius yang dibahas oleh tokoh politik itu. Dan ini tertutup ya, selain tiba-tiba dan tertutup. Jadi kalau saya membaca, dua hal yang paling penting ya, yang makna serius itu yang dibahas adalah satu dalam konteks kompetisi elektoral 2024. Saya pikir ya tentu yang tahu adalah Pak SBY dan Pak Jokowi, tapi saya kira terlalu sulit untuk tidak mengatakan pembahasan tentang 2024 sempat dibahas oleh dua tokoh bangsa ini. Jokowi dan SBY bertemu timbulkan sinyal Demokrat akan berubah haluan dari oposisi ke pemerintah. Banyak teka-teki yang berkembang seiring pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Pertemuan tak biasa itu digelar di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 2 Oktober sore. Tak sedikit yang memaknai momen pertemuan tersebut sebagai sinyal bahwa Jokowi akan memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat. Spekulasi ini juga diperkuat dengan adanya isu akan terjadinya reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju yang berkembang belakangan ini. Jokowi dinilai berpeluang akan merombak komposisi kabinetnya setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan perombakan kabinet pada dasarnya menjadi hak prerogatif Jokowi. Namun Puan berpandangan ke depan kemungkinan akan terjadi reshuffle lantaran ada kementerian yang sedang terjerat masalah hukum. Atas dasar itu Puan yakin cepat atau lambat Jokowi akan mengambil keputusan untuk merombak komposisi menterinya. Namun kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang kemudian menjadi mempunyai masalah hukum, tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle atau pergantian menteri dari kementerian tersebut, kata Puan dalam rekaman video yang diterima Kompas.com Senin 2 Oktober. Jokowi telah memberikan respon terkait isu akan terjadinya perombakan kabinet yang sudah berkembang saat ini. Akan tetapi ia hanya memberikan respon singkat. Dengar dari mana, kata Jokowi saat ditanya soal isu reshuffle setelah acara Istana Berbatik di Komplek Istana Negara, Jakarta Minggu 1 Oktober malam. Di tengah bergulirnya isu reshuffle, Jokowi menerima kunjungan SBY di Istana Bogor Senin. Momen pertemuan keduanya dimaknai sebagai sinyal Jokowi akan memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat. Jika itu terjadi, Demokrat pada akhirnya akan meninggalkan jalan oposisinya dengan perlahan mulai merapatkan barisan ke koalisi pemerintahan. Sebab positioning Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik kini tampak bergeser ke tengah, meskipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktifnya, ujar Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khairul Umam kepada Kompas.com Senin malam.
Umam mengatakan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang kini berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan tampak semakin kencang dan berani menunjukkan garis perbedaan arah kebijakan dengan pemerintahan Jokowi. Dia menilai kondisi tersebut akan menjadi ujian bagi Jokowi apakah ia benar-benar akan membuktikan bahwa dirinya betul-betul memegang kekuatan presidensial dengan hak veto politik yang besar. Sebaliknya, tetap akan duduk di bawah bayang-bayang instruksi pimpinan partai asalnya yang konon pernah menyatakan keberatan atas masuknya Demokrat ke koalisi pemerintahan pada 2019. Jika Jokowi akhirnya memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat, maka hal ini akan menjadi momentum besar bagi terjadinya rekonsiliasi kekuatan politik Jokowi dan SBY yang terbebas dari bayang-bayang tekanan Megawati, ungkap Umam. Demokrat enggan berandai-andai mengenai kemungkinan masuk dalam kabinet pemerintah. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menegaskan, keputusan mengenai perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh Jokowi. Reshuffle itu ranahnya Bapak Jokowi, kata Herzaki kepada Kompas.com, Senin 2 Oktober. Herzaki mengklaim partainya memilih fokus bekerja untuk rakyat ketimbang memikirkan kursi di kabinet. Ia juga mendoakan agar pemerintahan Jokowi dapat berjalan lancar di sisa 1 tahun menjelang pergantian kekuasaan pada 2024. Kami fokus bekerja untuk rakyat, yang pasti doa kami untuk Pak Jokowi setahun ini bisa menutup pemerintahannya dengan makin baik dan makin manis, ujar Herzaki.